Kan menduri kan sama mandi 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 mandi. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Edisi kali ini ceritanya saya sedang pulang ke rumah. Setelah hampir 1 bulan lebih saya ada di tempat kerja saya di luar kota. Tentu saja sembari melepas kangen dengan istri dan anak-anak, saya juga melepas kangen dengan bahan-bahan bonsai saya ya. Ini salah satu bahan bonsai saya yaitu asam londo. Dahulu videonya juga pernah saya upload di channel ini ketika proses pengawatan. Kali ini sempat saya rapikan, saya cukur sedikit-sedikit. Ini juga sudah saya buat keringan pada tahap sebelumnya. Ini saya juga punya Arabica atau pelampis ireng. Untuk sementara ini belum sempat saya apa-apakan lagi, masih saya biarkan meliar percabangan dan perantingannya. Ini ada juga bonsai serut. Ini sempat saya cukur sedikit-sedikit karena kemarin sudah gondrong. Bonsai serut ini saya pikir tinggal mematangkan percabangan dan perantingan tambahannya saja ya teman-teman. Ini kumpulan-kumpulan mahkotanya sudah mulai nampak. Ini bibitan sancang hasil stek. Saya besarkan di sini. Ada boksus juga hasil stek buat calon-calon bahan bonsai nantinya. Ini ada langsung Taiwan, terus ini jambu kerikil, adenium juga saya tanam ya teman-teman buat hiburan juga. Ini di pagar besi saya buatkan trap-trap untuk bonsai-bonsai small. Saya juga tanam bougainville yang saya liarkan, lumayan untuk pemandangan bunga-bunganya. Dia cepat sekali tumbuh. Ini hasil stek batang besar asam londo, karena di sini masih banyak asam londo yang seringkali ditebang-tebang saja, jadi saya manfaatkan. Ini bekas tempat sampah saya gunakan untuk ground anggur Brasil, tapi karena anak saya telat siram jadi agak kering. Mudah-mudahan masih bisa selamat. Itu ada murbei, waru lokal. Ini saya lupa, ini Myrten artinya, masih saya besarkan. Ini saya punya Ficus Benjamina, saya tanam di batu. Maksudnya tadinya saya buat cascade, tapi kok lama-lama dia naik sendiri. Ini Santiki, masih saya liarkan, mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Sayangnya yang tengah tidak tumbuh. Mudah-mudahan Santiki ini bisa tumbuh subur dan bisa jadi bibitan saya nantinya ya teman-teman. Ini bagian teras samping dan juga yang bagian depan tadi merupakan jatah anak saya yang pertama untuk menyiram. Coba saya lihat lagi kondisi bahan bonsai lainnya. Ini serut ya teman-teman.
lumayan besar, masih saya ground. Terakhir saya baru memilih cabang-cabangnya, ini masih saya besarkan lagi. Terus lanjut ke bagian belakang. Ini ada Penyamina yang saya gabung-gabungkan batang. Itu ada semlondo banyak. Kita lanjut ke bagian belakang lagi ya teman-teman. Ini bagian belakang yang sini jatah anak saya yang nomor 2 yang menyiram. Ini di bekas bak sampah ini saya ground anggur Brasil. Yang ini mudah-mudahan subur. Ini sisir jumbo, pernah saya buat juga videonya di channel ini ketika unboxing. Ini mustam, cukup besar juga ukurannya, masih saya biarkan nanti sampai tahap nantinya merapikan cabang dan rantingnya. Ini banyak juga saya tanam bougainville, hasil buangan dari tukang taman ya teman-teman. Kita lihat juga bahanan ficus Penyamina yang saya gabungkan di sini ya teman-teman. Ini beringin atau ficus Penyamina ini hasil saya mencabut dari pinggiran got, saya kumpulkan ya teman-teman. Kalau ini kimeng, hasil stek yang saya gabungkan, mudah-mudahan nanti bisa cepat menyatu. Kita lihat yang di bagian dalam ya teman-teman. Ini ada lantana yang baru saya pruning, asam londo juga baru saya rapikan daunnya. Ini ada ileng-ileng kecil, ada serut kecil, ini juga ileng-ileng bentuknya lumayan unik. Hanya saja perantingannya sebenarnya butuh untuk di ground ya, mungkin lain kali akan saya perbesar potnya atau saya ground lagi. Itu adenium, ini juga ke sana deretan serut-serut kecil. Bulan depan yang baru saja saya repotting, sekaligus ya lakukan pemilihan cabang dan wiring. Sementara ini saya teduhkan dahulu. Saya juga ada serut yang bentuknya lumayan unik, seperti dinosaurus kalau menurut saya, seperti T-Rex kalau dilihat dari sisi sebelah kanan ini. Ini sudah saya pilih percabangannya dan saya kawati untuk pembesaran cabangnya. Nanti sebelum saya potong lagi untuk pembentukan anak cabang dan perantingan. Ini anggrek-anggrek spesies yang sempat saya videokan kemarin, sempat saya bawa pulang dan saya tanam di sini, mudah-mudahan bisa subur juga nantinya. Ini juga saya suka tanduk rusa, ini sudah lama saya tanam di sini, sudah beranak pinak. Tanaman-tanaman ini ya teman-teman yang sering menjadi selingan atau hiburan saya berbonsai karena keunikannya. Ada anggrek, tanduk rusa. Ini banan sancang, baru saja saya pilih-pilih percabangannya, tapi untuk sementara masih saya liarkan dulu, mungkin sebulan lagi akan saya lakukan pengawatan. Ini asam londo yang saya tanam dari kecil di dalam toples plastik, lalu saya sambung media untuk expose root nantinya. Ini santigia teman-teman, saya taruh di atas pagar tembok ini, rumahnya lebih subur karena mendapat
cahaya matahari yang maksimal. Ini mustam juga saya taruh di atas pagar biar lebih subur. Rata-rata emang belum saya sempat untuk wiring ataupun pembentukan cabang ya teman-teman. Ini asam londo hasil dongkelan, tapi karena si penebang sebelumnya terlalu pendek ya agak pendek. Ini beringin hasil saya cabut dari pohon kelapa, sudah mulai subur. Biasanya akan saya gabung-gabungkan ya teman-teman. Ini ada kemuning Jepang, saya beli di tanaman hias, ada serut kecil. Terus ini bibit-bibit Sianto atau Dewandaru ya teman-teman, yang saya bawa dari luar kota, tempat ibu kos, di tempat saya indekos, saya tanam juga. Ini amplas putih, baru saja saya rapikan cabangnya, sudah mulai tumbuh meskipun di cabang yang satunya belum tumbuh. Itu juga ada stek-stek serut, calon-calon bahan bonsai saya nantinya. Cukup banyak ya teman-teman, akhirnya dari dikumpulkan satu persatu akhirnya menjadi banyak juga. Ini biasanya kalau saya di rumah pagi-pagi seperti ini sambil menggendong anak, juga saya sering jalan-jalan keliling seperti ini sambil melihat bahan-bahan bonsai di sekitar rumah. Ini ada ileng-ileng, masih banyak ileng-ileng di tempat tinggal saya ya teman-teman. Kadang-kadang juga saya ambil. Ini di selokan-selokan seperti ini juga sering ada Ficus benjamina. Itu di kapling-kapling kosong masih sering saya temui ileng-ileng, kadang ukurannya juga cukup besar. Nah ini yang saya maksud, asam-asam londo besar ini seringkali kalau terlambat sudah keburu ditebang ya teman-teman oleh pengembang. Ini di rumah kosong juga sering ada ileng-ileng. Kadang-kadang kita dapati ukurannya besar, lumayan buat bahan bonsai teman-teman. Nah ini asam londo yang masih kecil, terkadang kalau kita dongkel ternyata di bawahnya besar karena seringkali dipangkas. Ini kalau saya pas ada waktu juga sering saya ambil nih asam londo. Saya sering kumpulkan bahan-bahan asam londo, jadi ada banyak di rumah. Ini di taman, di pinggir lapangan pun ada lantana nih teman-teman. Ini lantana bunga putih dan bunga pink, bisa juga kita manfaatkan menjadi bahan bonsai. Jadi intinya untuk teman-teman pemula seperti saya, tidak usah khawatir untuk mendapatkan bahan bonsai, karena seringkali di sekitar rumah juga banyak kita temui bahan-bahan bonsai. Apalagi beringin seperti ini ya teman-teman, benjamina seringkali menempel di pohon-pohon sawit atau pohon-pohon kelapa. Dari proses menanam dan mengumpulkan bahan-bahan bonsai yang kadang ada di sekitar rumah kita itulah teman-teman, tak terasa nanti akan sudah banyak terkumpul bahan-bahan bonsai kita.
Ini seperti saya contohnya nih, banyak sekali asam londo karena habitat asam londo masih banyak di sini. Asam londo, terus Benjamina, amplas putih. Kadang bisa juga dijadikan bahan yang bagus ya teman-teman. Jadi tidak melulu harus membeli. Nanti tak terasa akan terkumpul banyak. Kalau kita rawat dengan baik, saya yakin akan menjadi bonsai yang bagus juga nantinya. Maaf ya sob, ini gambarnya agak goyang-goyang karena saya benar-benar sambil menggendong anak saya yang kecil sambil jalan-jalan, melepas kangen keluarga dan bonsai. Terima kasih kunjungannya, bye-bye.